Hai hai hai, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Iki Film yang selalu menampilkan cerita unik, menarik, eksentrik, dan pastinya paling asik. Pada video kali ini, Iki Film akan merangkum sebuah film yang berjudul Thor: Love and Thunder. Film ini dirilis tahun 2022 dan disutradarai oleh Taika Waititi yang berada di bawah bendera Marvel Studios. Film ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari film Thor Ragnarok tahun 2017, namun edisi kali ini hanya menceritakan tentang Thor saja. Penasaran bukan sama ceritanya? Yuk langsung aja kita simak. Diawali dengan seorang pria yang bernama Gorr yang sedang berjalan di padang gersang sambil menggendong putrinya yang bernama Love. Ia nampak sedang sakit. Gorr membawa Love ke tengah gurun sambil berdoa kepada dewanya agar diberi bantuan. Tapi nampaknya sang dewa tidak mendengarnya, sehingga putrinya Love akhirnya meninggal. Setelah mengubur putrinya, Gorr mendengar bisikan gaib seperti suara wanita dan menuntunnya ke padang oasis. Di mana di situ terdapat air dan makanan. Akan tetapi, ternyata makanan itu milik Dewa Rapuh, dewa yang selama ini ia sembah. What do we have here? Look at it. It's gobbling up all my fruit. Gorr adalah murid terakhir Rapuh dan dia memberitahu Rapuh bahwa semua warga sudah meninggal akibat kelaparan dan kehausan. Gorr pun meminta kepada Rapuh untuk diberi keabadian. Namun Rapuh malah menghindari permintaan ini sambil menunjukkan seorang kesatria yang baru saja ia bunuh. Satria itu ternyata membawa pedang yang bernama All Black Necrosword, yaitu pedang pembunuh para dewa. Rapuh mengolok-olok Gorr akibat ketidakberdayaannya, bahkan tidak mau memberi bantuan apapun. Gorr yang merasa dihianati akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Rapuh sebagai dewanya. Rapuh pun marah dan berniat akan membunuh Gorr. Namun pada saat yang sama, Gorr mengambil pedang itu, lalu ditusukkan ke leher Rapuh. Seketika itu juga, Gorr berubah menjadi dewa jagal. Ia lalu memenggal kepala Rapuh dan ia pun bersumpah untuk membunuh semua dewa di alam semesta. Oh gods will die. Pedang Necrosword pun membisikkan sesuatu kepadanya untuk mencapai eternity. Di sisi lain, di sebuah planet yang bernama Indigard, sahabat baik Thor yang bernama Korg menceritakan kepada sekelompok yang bernama Indigarian tentang legenda Thor Odinson, aka Thor Odinson. Korg menceritakan bahwa Thor dibesarkan dalam pertempuran dan menjadi pahlawan legendaris. Ia menyelamatkan dunia berkali-kali, tetapi juga kehilangan banyak orang yang dekat dengannya, seperti ibunya, Vidga, Heimdall, dan Loki. Setelah petualangan terakhirnya, Thor merubah tubuhnya yang gemuk menjadi kekar. Ia juga melakukan banyak petualangan bersama Guardian of the Galaxy yang terdiri dari Starlord, Drax, Metis, Rocket, dan Groot. Korg mengetahui bahwa sesungguhnya Thor menyembunyikan kesedihannya di balik penampilannya yang sangat tangguh, yang mana ia masih merindukan cinta sejatinya, Jane Foster, seorang wanita bumi yang membuat Thor berhasil mengambil Mjolnir di masa lalu. Kini Thor menghabiskan waktunya untuk bermeditasi dan akan bangun jika ada yang berkata, "Thor, kami butuh bantuanmu untuk memenangkan perang ini." Dan saat itu juga Will Ragnarok datang mengatakan hal tersebut. Thor pun segera bangun dan mengambil Stormbreaker-nya lalu pergi ke medan perang di wilayah Indigard. Musuh mereka kali ini adalah makhluk seperti burung yang ingin menjajah Indigard. Thor pun menggunakan Stormbreaker-nya untuk menghadapi mereka. Saat bertempur, Thor tidak sengaja menghancurkan bangunan suci Indigard, tapi dia juga berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah peperangan, Thor pun disambut oleh Raja Indigard yang bernama King Yakan. Ia nampak bahagia tapi juga sedih meski Thor berhasil untuk menang, namun Indigard terlihat hancur. Beralih ke bumi, di mana Jane Foster yang didiagnosis menderita kanker stadium 4. Ia pun menjalani terapi dan ditemani oleh sahabatnya, Nelsie Lois. Jane juga dibantu Dr. Eric Selvig yang terus berusaha untuk menyembuhkan Jane. Namun sayangnya, setiap uji coba obat yang ia lakukan selalu tidak cocok untuk tubuh Jane. Saat Jane sedang mencari resep obat lebih lanjut, ia tak sengaja melihat buku sihir Asgardian dan mengetahui bahwa ternyata Mjolnir mampu membuat penggunanya merasa lebih sehat dan kuat. Dari sini Jane mulai berpendapat bahwa mungkin Mjolnir dapat menjadi kunci untuk menyelamatkannya.
Di New Asgard yang terletak di Norwegia, Valkyrie kini sudah menjadi Raja Asgard menggantikan Thor. Tempat itu pun sudah menjadi daya tarik para wisatawan, lengkap dengan rombongan teater milik mereka sendiri yang menampilkan adegan kematian Odin serta munculnya Hela Thor Ragnarok. Pada saat itu juga ternyata Jane mendatangi salah satu museum di Asgard, di mana pecahan Mjolnir dipajang. Pada saat Jane mendekati potongan-potongan itu, tanpa diduga, potongan itu mengeluarkan kilatan-kilatan dan beraksi di depan Jane. Kembali ke planet Indicard, di mana King Yakan memberi hadiah kepada Thor atas jasanya. Hadiah itu berupa 2 ekor kambing ajaib yang bernama Thor Night Caesar dan Thor Grinder. Saat Thor dan para sahabatnya hendak meninggalkan Indicard, mereka tiba-tiba mendeteksi sinyal bahaya yang menampilkan para dewa telah dibunuh. Thor juga mendapat pesan dari Lady Sif yang memanggilnya dari tempat dia sedang bertarung. Mengetahui bahwa Lady Sif mungkin menghadapi ancaman yang lebih besar, Thor pun memilih untuk berpisah dari The Guardian. Dia mengajak Korg dan 2 kambingnya saja dengan menggunakan kekuatan Stormbreaker, lalu membuka Bifrost menuju ke tempat Sif berada. Thor dan Korg akhirnya tiba di pegunungan es, namun mereka mendapati Dewa Valigar telah tewas. Thor juga menemukan Lady Sif dengan lengan terputus. Ia memberitahu Thor tentang Gorr, Dewa Jagal, dan bagaimana para dewa dihabisinya. Dan target Gorr selanjutnya adalah Asgard. Gorr kini tiba di Asgard. Dia menggunakan Necrosword untuk menciptakan bayangan penghancur yang akan menyerang Asgard, sehingga memancing para pejuang Asgard termasuk Valkyrie untuk melawan para bayangan tersebut. Di tengah pertempuran, Thor dan Korg datang. Thor menghadapi para monster, sedangkan Korg membantu Valkyrie. Namun pada saat itu, Thor melihat Mjolnir terbang menghajar para musuh. Ia juga melihat jika Mjolnir bisa memecahkan diri dan menyatu kembali. Saat ia hendak menangkap Mjolnir itu, tanpa diduga, benda itu malah melesat ke arah orang lain. Dan ternyata benda itu kini berada di tangan Jane, yang kini berubah menjadi The Mighty Thor. Tentu saja Thor sangat terkejut. Thor teringat dulu ketika ia menjalin hubungan dengan Jane. Dia sempat bercerita kepada Mjolnir bahwa ia sangat mencintai Jane dan meminta Mjolnir untuk menjaganya di mana dan kapanpun Jane berada. Dari sinilah Mjolnir mulai memiliki tanggung jawab terhadap Jane. Maka dari itulah mengapa Jane bisa mengendalikan Mjolnir. Namun hubungan mereka harus kandas karena kesibukan dunia mereka masing-masing. Gorr pun akhirnya tiba dan mulai bertarung melawan mereka berdua. Is that the Necro Sword? That's cool. I've only ever read about it in stories. This is going to hurt. Meskipun Gorr dapat menghilang, tapi Thor tetap bisa mengalahkannya. Gorr pun memerintahkan monsternya untuk menculik para anak-anak kecil, termasuk Putra Hamdall, lalu membawanya jauh dari bumi. Keesokan paginya, mereka mendapat visual yang dikirim oleh Alex, Putra Hamdall. Ia mampu melakukan ini karena pernah diajari oleh ayahnya. Ia menunjukkan bahwa anak-anak yang diculik disekap di alam bayangan. They're in the Shadow Realm. Setelah mendapat berita itu, Thor dan rekan-rekannya pun berencana pergi ke kota Omnipotent, yaitu tempat berkumpulnya para dewa dengan kapal buatan mereka. Akhirnya mereka pun tiba di sana. Mereka menyamar dan ikut duduk di barisan para dewa. Tak lama pun Zeus datang dan menunjukkan kekuatannya yang membuat Thor terkagum. Di atas podium, Zeus tidak membicarakan keselamatan para dewa, malah dia akan membuat pesta yang megah. Hal itu sontak saja membuat Thor menganggap Zeus brengsek. Valkyrie pun berkata bahwa para dewa tidak akan mau membantu mereka. Lebih baik mereka meminjam petir milik Zeus. Namun ternyata percakapan itu didengar oleh Zeus. Zeus pun menyuruh Thor untuk maju ke tengah aula. Sorry. Why don't you take the stage?
Thor pun mulai menceritakan bahwa para dewa telah dibunuh oleh Gorr dan anak-anak Asgard diculik. Bukannya membantu, Zeus malah berkata jika dewa-dewa yang terbunuh itu adalah dewa-dewa yang lemah. Zeus juga menangkap Thor dan menelanjanginya. And flick. Sontak hal itu membuat rekan-rekannya mengungkap identitas asli mereka. But it's not thunder. He's taking Thor masih Asgardian berusaha children. menjelaskan kepada Zeus. Namun Zeus hanya mengakui bahaya yang ditimbulkan oleh Gorr dan dirinya tidak dapat membantu untuk meminjamkan petirnya. Ia juga mengatakan bahwa Gorr tidak akan mungkin sampai ke Eternity, yang merupakan makhluk kosmik dari perwujudan alam semesta yang dapat mengabulkan keinginan siapapun yang mendatanginya. Itulah kenapa Gorr ingin sekali menemui Eternity untuk mengabulkan keinginannya membunuh semua dewa. Merasa kesal, Thor dan teman-temannya pun bertarung melawan para penjaga. Di tengah pertarungan, Zeus tiba-tiba menyerang Gorr dan membuatnya hancur. Ia juga melemparkan petirnya ke arah Thor, namun berhasil ditangkap Thor dan dilempar kembali, tepat mengenai dada Zeus dan membuatnya terkapar. Meskipun tubuhnya hancur, ternyata Gorr masih hidup, walau hanya tinggal wajahnya saja. Lalu mengikatkan wajah itu di belakang kepala Valkyrie. Setelah memanggil dua kambing mereka, ia juga mengambil petir Zeus lalu mereka pergi ke alam bayangan. Di dalam perjalanan, Stormbreaker tampaknya iri kepada Jane dan Mjolnir. Hal itu mendorongnya untuk meyakinkan Stormbreaker bahwa mereka masih berpasangan. Ah, there you are. You know what? Jane pun bercerita bahwa ia mengidap kanker stadium 4. Maka dari itu ia mengambil Mjolnir demi keselamatannya. Tapi pada kenyataannya ia masih tetap saja sakit meski ia sudah memiliki Mjolnir. Mereka pun akhirnya sampai di alam bayangan dan mendarat di sebuah bulan berwarna hitam putih. Mereka lalu mencari penjara anak-anak dan Jane tanpa sengaja melihat ukiran yang berisi bahwa Stormbreaker adalah kunci menuju Eternity. Sadar bahwa Gorr pasti akan mengambil Stormbreaker, Jane langsung melemparkannya keluar angkasa. Tak lama Gorr pun muncul. Lalu dengan akar bayangan, dia menangkap mereka. Dia juga mengancam akan membunuh Jane, namun tanpa diduga, Thor memanggil Stormbreaker lalu bertarung dengan Gorr. Saat Gorr kalah, Thor pun menggunakan senjatanya untuk membuka Bifrost dan hendak pulang ke Asgard. Tiba-tiba saja Gorr merebutnya dari tangan Thor. Setibanya di Asgard, Thor pun membawa Jane ke rumah sakit dan di sana ia mengetahui bahwa penggunaan Mjolnir dapat membunuh Jane lebih cepat. Jane yang berniat membantu akhirnya dilarang oleh Thor karena dia sangat mencintai Jane dan ingin dia tetap hidup. Your choice, Jane. Thor mendatangi Valkyrie lalu meminjam petir Zeus untuk menghadapi Gorr. Sedangkan Gorr tampak tengah membawa anak-anak menuju ke Eternity. Dia pun mulai menggunakan Stormbreaker untuk membuka Bifrost-nya. Namun ternyata getaran yang dihasilkan sangat besar, sehingga dinding dan kepala patung Castiel rubuh dan hampir mengenai anak-anak. Beruntungnya, Thor datang tepat waktu untuk menangkap patung tersebut. Mengetahui kedatangan Thor, Gorr menggunakan pedangnya untuk memanggil para monster. Thor akhirnya menyuruh anak-anak untuk mengambil senjata apa saja yang ada, lalu menyalurkan sementara kekuatan Zeus kepada mereka, sehingga mereka juga kuat seperti Zeus. Lead your army. Dan mereka pun bertempur melawan monster, sedangkan Thor berhadapan dengan Gorr.
Gorr berhasil membuat Thor melemah dan Jane dapat merasakannya, sehingga dia nekat memutuskan untuk membantu Thor. Ketika Gorr hendak membunuh Thor, datanglah Jane menghalanginya. Jane pun meminta Thor menghentikan Stormbreaker, sedangkan dia sendiri menghadapi Gorr. Setelah berhasil mengambil senjatanya, Thor berhasil menahan ayunan pedang Necrosword. Dan saat itu juga Jane melemparkan Mjolnir untuk menghancurkan pedang tersebut. Bersamaan dengan hancurnya pedang tersebut, seketika itu juga Gorr pun terlepas dari pengaruh Necrosword dan kembali sadar dari tujuannya. Dan saat itu juga gerbang Eternity pun terbuka yang membuat mereka masuk bersamaan. Belum sempat Gorr menyampaikan keinginannya pada Eternity, Thor mendahuluinya dengan mengatakan bahwa ia tidak ingin melawan Gorr, tapi ia ingin cinta. Ia memilih cinta karena ingin menghabiskan saat-saat terakhirnya bersama Jane. Hal itu akhirnya membuat Gorr tersadar bahwa dirinya juga sudah sekarat karena terlalu lama menggunakan Necrosword. Ia lalu mengungkapkan keinginannya untuk kembali menghidupkan Love putrinya, dan saat itu juga Love kembali hidup. Di saat bersamaan, Jane yang sedang dipeluk Thor pun berubah menjadi serpian emas. Gorr pun kemudian meminta kepada Thor untuk merawat Love. Lalu akhirnya ia pun meninggal. Setelah kejadian tersebut, pengorbanan Jane lah yang membuat Thor menjadi pahlawan dan legenda Asgardian. Valkyrie pun kembali memerintah dan menggunakan bantuan Sif untuk melatih anak-anak. Gorr pun dapat kembali menyatukan tubuhnya hingga bertemu dengan teman yang sama dengannya. Sedangkan Thor kini hidup dengan Love yang sudah dianggap sebagai putrinya. Love pun kini sama tangguhnya seperti Thor. Mereka bahkan menghadapi ancaman bersama-sama. Dan mereka dikenal dengan Love and Thunder. Those who know them best know as Love and Thunder. Film ini pun diakhiri dengan Zeus yang merencanakan balas dendam kepada Thor dan menyerahkan tugas itu kepada putranya, Hercules. Yes, Father. Sampai di sini dulu ya cerita kita. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Bye.